Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan ini maupun yang sudah bergabung di ruangan Zoom dan juga yang bergabung di live streaming YouTube. Saya menyapa selamat pagi. Kita akan memulai ibadah devotion kita. Tema kita hari ini adalah I love you forever and ever. Seperti firman Tuhan berkata bahwa kasih-Nya begitu besar dan untuk selama-lamanya kepada kita, kekal gitu ya, sampai akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita datang dengan hati yang penuh syukur, karena sepanjang hidup ini Tuhan sudah begitu setia dan baik kepada kita semua. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian, Goodness of God. For your mercy never fails me.
juga selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk ibadah devotion kami. Kami percaya Bapa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami supaya kami bisa fokus kepada Tuhan di pagi hari ini. Biarkan nama-Mu saja Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan dari awal, pertengahan sampai ibadah ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Abraham Jen dengan tema I Love You Forever and Ever. Mari kita persiapkan hati kita yang sujud dan penuh terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu mulia atas kita, tulus dan juga kasih Tuhan yang sempurna. Saya persilakan kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran sekali lagi, dan kita akan menaikkan pujian, sujud, dan terima kasih. bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan sampai hari ini Engkau menyertai kami. Semata-mata hidup kami pun karena kasih karunia Tuhan saja. Bersyukur untuk setiap berkat, setiap hal yang Tuhan boleh
berikan kepada kami sehingga kami boleh melalui semuanya bersama-sama dengan Kau. Dan sebentar kami mau duduk diam untuk dengarkan isi hati Tuhan tercurah buat kami. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengetahuan, pengertian, supaya ketika firman Tuhan dibagikan, itu jatuh ke tanah yang baik dan boleh berkembang 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan ketika kami mendengar isi hati-Mu dibukakan bagi kami, maka iman kami itu dibangkitkan dan kami jadi pelaku firman-Mu. Untuk hamba-Mu yang tidak dapat ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Jangan biarkan dia curi kemuliaan Tuhan, setiap kata, setiap kalimat yang sudah dipilihnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Tahan kata-kata yang tidak perlu, berikan bahasa yang sederhana, supaya apapun yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom semua. Saya punya satu kebiasaan kalau saya khotbah, boleh nggak diiringin? Boleh ya? Oke. Gak apa-apa ya. Perkenalkan, nama saya dipanggil Abraham. Saya sudah lama sekali tidak dipanggil Abraham sebenarnya. Ya. Saya biasa pakai nama belakang saya, Pak, Peter. Ya. Dan saya adalah sahabat dari mungkin teman Bapak Ibu semua, Pak Dr. Yoke pribadi. Ya, saya teman kuliahnya. Kami kuliah sama-sama ambil S2 di STT IKAT, tapi Pak Yoke teruskan sampai S3. Bahkan yang saya mau waktu lulus duluan, saya bilang nanti saya habis ini ambil S3, tapi dia duluan ternyata. Ya. Saya adalah juga gembala dari Messenger Community Church. Gereja kami ada 2 cabang, satu di Cikarang dan satu lagi di Puri Indah. Ya. Dan di Puri Indah Pak Yoke juga udah sempat beberapa waktu lalu, belum lama, sempat membawakan firman Tuhan di sana dan memberkati kami semua. Di sini ada yang belum nikah, yang perempuan? Banyak ya? Nah, dari setulus hati saya mau minta maaf ya buat yang belum nikah, karena saya sudah. Ya. Jadi yang tabah ya. Ya. Anak saya dua-duanya laki-laki. Ya. Saya berdoa supaya yang belum menikah segera mendapat jodoh dari Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya diminta menyampaikan dengan tema Tuhan mengasihi kita. Ya. Dan saya sedikit memodifikasi judul khotbah saya. Ya, berhubung dengan tema yang diberikan kemarin. Ya, kalau judul khotbah saya adalah Allah menyertai dan mengasihi kita selamanya. Yuk kita buka Roma 8 ayat 38 sampai 39. Apakah bisa ditampilkan di media? Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau tanya, dari 2 ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita terlepas dari apapun keberadaan kita. Ya, cuma di sini nggak ditulis kan tentang dosa. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah apapun itu. Sekarang saya tanya, kalau dosa bisa misahin kita dari kasih Allah nggak? Oh, coba baca yang bener ayatnya. Ayatnya mengatakan, ya, pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa. Dosa tuh power loh, dosa tuh kuasa loh. Jadi kuasa dosa pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau dosa bisa memisahkan kita dari kasih Allah, kita nggak selamat. Gitu loh. Ya. Tuhan nggak pernah membenci orang, Tuhan nggak pernah membenci orang berdosa. Tuhan benci dosanya.
Tuhan gak pernah membenci orang bercerai, tapi membenci perceraiannya. Betul kan? Jadi dosa pun tidak bisa memisahkan kita dari kuasa Allah. Kalau Anda cek di perjanjian baru, itu way different dengan perjanjian lama. Dosa memisahkan kita dengan Allah. Ya kan? Sedangkan di perjanjian baru Paulus mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Ya kan? Jadi dosa nggak bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Camkan itu baik-baik. Ya. Cuma bukan berarti kalau gitu kita bikin dosa aja dong Pak. Jangan. Setiap dosa ada konsekuensi. Ya, setiap dosa ada konsekuensi. Selama kita hidup, kita dosa, Tuhan sayang sama kita. Dia terus jangkau kita supaya apa? Kita berhenti buat dosa. Tapi kalau kita dosa sampai kita mati, ya udah goodbye. Prinsipnya seperti itu. Tapi saya bukan bahas dosa di sini. Ya, dalam amanat agung, Tuhan Yesus berkata bahwa kita diperintah untuk membaptis, kemudian memuridkan semua orang yang mungkin kita temui di hidup kita, ya, dengan memberikan janji penyertaan dalam menjalankan missio Dei ini, misi Allah ini, amanat agung ini, ya, yang kita dapat temui dalam Matius 28 ayat 19-20. Ya. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Ya. Nah, maksud Tuhan Yesus bahwa ada penyertaan ilahi bagi kita, caranya gimana? Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bisa bayangkan gak seandainya Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini dalam bentuk tubuh manusia? Bisa bayangin gak? Berapa manusia yang hidup hari ini? 8 miliar orang? 8,5 miliar? Percaya sama saya, titik paling rame, kalau Yesus masih ada nih, titik paling rame yang dikerumuni massa, itu ada di bandara. Kenapa? Karena everyone goes to Jerusalem mau ketemu Yesus. Dan bayangin, kalau orang mau ketemu Yesus di Yerusalem every single day, mau yang orang percaya, mau orang yang nggak percaya, mau orang ateis sekalipun, Yesus ini tokoh fenomenal. Dia pasti berangkat ke sana. Dan kalau orang ketemu Yesus di sana, ganti-gantian, satu hari 24 jam non-stop. Satu orang cuma punya 8 detik untuk ngomong sama Yesus. Jadi gak memungkinkan. Lalu apa katanya yang Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus harus naik ke sorga. Supaya apa? Supaya dia bisa kirim Roh Kudus. Zaman perjanjian lama, zaman Taurat, Roh Kudus hanya hingga pada orang-orang tertentu. Dan ada batas waktu. Kapan batas waktunya? Kalau orang itu dosa, Roh Kudus undur. Oke? Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita selamanya. Dan Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran dan menuntun selalu ke arah Yesus. Roh Yesus sendiri atau Roh Kudus itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan di perjanjian baru, sekalipun kita jatuh dosa, Roh itu tetap menyertai kita, bukan untuk apa bahasa Indonesianya? Mengkondem kita, untuk mengintimidasi kita karena dosa kita, ya. Tapi untuk menguatkan kita, hei kamu orang Kristen. Kamu anak Tuhan. Ayo, let's do it again. Ulang lagi, aku menyertai kamu, kamu pasti bisa. Beda ya, sama kamu dosa loh, kamu akan kena hukuman kalau begini. Beda ya. Seperti itu ya. Nah, tugas Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam bentuk fisiknya, ya, dalam keterbatasannya sebagai manusia 100%, ya, Yesus selama pelayanannya di bumi kita mengetahui tidak pernah omnipresent. Oke? Tidak pernah omnipresent. Selama sebagai manusia, pelayanannya 3,5 tahun di bumi tidak pernah omnipresent. Setelah dia dapat dari tubuh manusia, dia mati, dapat tubuh kemuliaan, baru dia omnipresent. Tapi dia harus naik ke sorga, menghadap Bapa dan mengirimkan Roh Kudus sehingga Roh Kudus bisa hadir dimanapun. Oke. Nah, ini agak teologis ya, perkataan saya jangan dipelintir. Ntar kalau dipelintir, wah Pak Pendeta itu sesat.
Nggak percaya Tuhan Maha Kuasa, Maha Hadir. Nah dulu, ya, ditelaah dulu. Nah, melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, genaplah perkataan Yesus bahwa Ia menyertai kita selamanya. Karena Roh Kudus adalah meterai keselamatan yang menyertai kita selama-lamanya. Dan yang paling pertama, ya, seperti amanat agung ini untuk memberikan kabar baik, menyampaikan kabar baik. Yang pertama kita bisa melakukan untuk menyampaikan kabar baik ini adalah menerima dan merasakan kabar baik itu dulu. Gimana engkau mau menyampaikan sesuatu tapi engkau nggak tahu yang apa yang mau engkau sampaikan, kan nggak mungkin. Seperti saya disuruh khotbah. Kalau saya nggak tahu apa yang saya mau dikhotbahin, apa yang mesti saya sampaikan? Ya kan? Pelajaran apa yang saya bisa kasih? Justru saya harus belajar dulu kan gitu. Nah sama, kalau kita mau menyampaikan kabar baik, kita harus terima dulu kabar baik itu. Dan tidak hanya terima, tapi kita mengalami kabar baik itu. Supaya apa? Kita bisa mendemonstrasikan kabar baik itu kepada orang lain. Karena firman Tuhan berkata, kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Harus ada kuasa yang didemonstrasikan. Ya, entah itu dari kuasa firman, kalau engkau dikaruniai karunia roh dan lainnya, kau bisa praktekkan itu. Gitu ya. Jadi ada demonstrasi dari apa yang engkau ketahui. Jadi nggak cuma teori begitu. Ya. Nah, menerima kabar baik itu, merasakan kabar baik itu sesuatu yang kita kenal dengan sering orang sebut mengalami Tuhan. Experiencing God. Nah, ketika engkau mengalami Tuhan, semakin dalam, jangan pernah jadi orang egois terhadap Tuhan. Karena banyak sekali saya lihat orang Kristen, mimbar gereja mengatakan, kita harus alami Tuhan, kita harus mengalami Tuhan. Yang diomongin itu terus. Kita telah jadi orang Kristen yang egois. The question is, kalau kita mengalami Tuhan, kita menikmati Tuhan, kapan kita dinikmati oleh Tuhan? Karena kita sudah menikmati Tuhan, kita menjalin sebuah hubungan yang semakin dekat, harusnya kita bisa dinikmati sama Tuhan. Dan ketika kita sudah dinikmati sama Tuhan, artinya apa? Gambaran Kristus yang ada dalam kita itu benar-benar kelihatan. Ya, ketika kita gambaran Kristus benar-benar kelihatan, kita pasti bakal jadi alat yang sedemikian efektif yang Tuhan pakai untuk penginjilan. Pasti. Yaski adalah yayasan, ya kan? Berarti kan misinya itu misi banget gitu. Dari namanya aja misi sekali kan. Dari namanya penginjilan sekali kan. Menjangkau banget kan. Sekarang saya mau kasih tahu siapa akhir-akhir ini menginjil. Gereja hari-hari ini hanya tahu pindahkan jemaat. Kalau boleh jujur, gereja-gereja besar di Indonesia, ya, saya bukannya mau ngomong negatif ya, tapi kita harus jujur. Gereja-gereja besar di Indonesia, Anda sebutlah apapun itu, presentasinya dalam setahun, ada nggak 10% jiwa yang datang ke gereja itu bukan dari dasar orang Kristen yang pindah gereja, especially in Jakarta. Coba kita renungkan itu baik-baik. Saya paling suka menginjil di tempat yang paling aman. Kan katanya, penginjilan resikonya kita bisa dibunuh pak, kita bisa dianiaya pak. Oke lah kalau you takut. Saya kasih tahu tempat penginjilan paling efektif dan you paling aman di situ. Mau tahu? Di pesawat. You nggak mungkin diusir keluar. Pastikan pesawatnya udah terbang dulu. Ya kan? Di pesawat tuh nggak ada yang ganggu. Kalau di pinggir jalan kan ada ganggu, ada pedagang asongan, dagang itu kalau di pesawat nggak ada pedagang asongan, kan ketok-ketok pintu gitu kan, ada orang ngamen gitu nggak ada, ya. Dan orang itu kalau duduk di sebelah Anda, ya, dia susah juga buat keluar kan. Dan lakukanlah pada pesawat pagi, terutama penerbangan hari Senin, dia nggak bisa pindah bangku itu saya jamin. Kenapa? Penuh. Jadi mau nggak mau dia ada sama Anda. Iseng aja bertanya, dari mana pak?
Dan pertanyaan yang kalau udah mulai pembicaraan baik, pertanyaan yang paling sering saya tanya, Pak, saya tuh suka nonton aviasi Pak, kayak Air Crash Investigation, pernah tahu di YouTube ya tentang kecelakaan pesawat. Saya juga berpikir, Pak, kita hidup ini singkat ya. Saya jadi kebayang kalau pesawat ini jatuh, kita mati, kita kemana ya Pak? Kalau menurut Bapak mau kemana? Itu ngeliatin saya melotot. Tapi kan gak bisa apa-apa. Itu efektif. Satu lagi, yang ya tidak seaman pesawat tapi cukup aman, Bluebird. Karena insurance policy-nya Bluebird, dia tidak boleh menurunkan penumpang sebelum sampai tujuan. Injilin supirnya. Kenapa enggak? Ya kan? Ada banyak tempat Injil. Oke, takut, Pak, masih takut. Injililah orang lain dengan kasihmu kepadanya. Karena Yesus bilang dari kasihmu lah orang tahu bahwa engkau adalah murid. Kita dipepet mobil aja udah ngamuk-ngamuk di jalan. Saya pernah habis khotbah di satu gereja besar, masuk tol, terus ini orang buru-buru dari belakang. Saya masih mau ngetap tol, masih klakson. Kenapa ini orang? Udah saya naik kan, gitu naik, dia buka kaca. Dia buka kaca kirinya di sebelah kanan saya. Wah, itu kebun binatang sumpah serapah keluar dari mulutnya. Lalu saya buka kaca saya. Dia adalah jemaat di gereja yang saya khotbah. Karena saya ketemu dia, nyalamin dia, jadi saya ingat mukanya. Saya buka, "Shalom Pak." Itu langsung banting kanan ngebut. Coba yang baru dengar khotbah. Dan kadang kekristenan kita kayak gitu, gimana kita mau nginjil? Gimana kita mau jadi kesaksian buat orang? Ya. Orang seperti ini belum menikmati Tuhan. Gimana mau dinikmati Tuhan? Ya. Setelah itu kalau kita ingin memuridkan orang lain, namanya memuridkan, berarti kan yang memuridkan ini, orang kalau punya murid berarti dia apa? Guru kan? Ya kan? Dia pendidik kan? Nah, orang pendidik itu harus terdidik nggak? Harus terdidik, harus belajar. Dan jujur aja, di negeri kita ini banyak sekali pendeta nggak sekolah, sehingga khotbahnya ngaco-ngaco. Iya. Air sungai warna merah dibilang akhir zaman, padahal ganggang. Bulan warna merah, akhir zaman. Bulan jadi darah, akhir zaman. Bahkan zaman dulu ada orang, Indonesia akan krisis beras, orang Kristen harus tampung beras. Kenapa? Karena hanya memandang hamba Tuhan sebagai tokoh fenomenal aja, tapi bukan orang yang cerdas. Dan orang cerdas itu belajar. Dan Tuhan suruh kita memuridkan orang lain. Berarti sebagai guru kita harus cerdas. Cerdas itu dari mana? Dari belajar, dari pengenalan akan Allah. Sekolah. Gitu loh. Paulus bilang, janganlah diantara kamu banyak yang mau jadi guru. Kenapa? Karena jadi guru dituntut lebih banyak. Lebih banyaknya apa? Salah satunya sekolah. Kalau nggak sekolah, mau jadi guru apa yang mau diguruin? Ya kan? Kita harus punya pengetahuan, bergaul dengan Tuhan secara konstan. Karena ada hal-hal yang jadi rema ketika kita mempelajari firman. Entah itu di sekolah kah, entah di som kah. Yang firman itu jadi hidup karena hubungan kita dengan Tuhan. Pergaulan kita dengan Roh Kudus. Dan Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah karena kita baik atau layak. Bukan. Yang tidak memisahkan kita dari kasih Allah itu bukan karena kitanya, tapi karena Yesusnya yang sudah baik. Yesusnya yang adalah Tuhan, dia memilih kita orang yang berdosa ini untuk dikasih sama dia.
Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan begitu mau menyertai kita, bahkan mengasihi kita sampai selama-lamanya? Saya pelajari dalam Alkitab ada 3 alasan. Yang pertama, kita buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perhatikan ya, perintah baru. Berarti ada perintah lama. Betul ya? Aku memberikan perintah baru kepadamu, itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah lamanya apa? Kan perintah baru. Perintah lamanya apa? Perintah lamanya ada di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti ukuran kita mengasihi Allah dalam perintah yang lama, engkau harus bisa mengasihi orang sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau gak mau disakitin, jangan nyakitin. Lakukanlah kepada orang lain seperti kamu mau diperlakukan. Itu perintah lama. Perintah baru adalah kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu seperti aku telah mengasihi kamu. Oh, itu higher calling. Dan engkau gak akan bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi dirimu kalau engkau gak mau sakit, kalau engkau gak mau menderita. Kalau engkau cuma di gereja berkat, 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 dan berkat, urapan, urapan, urapan. Ingat firman tetap firman. Barang siapa mau mengikat aku, ia harus menderita aniaya. Jadi jangan mau happy-nya doang. Berkat ada, but that's not the main thing. Your blessing is a bonus. Ibu-ibu pernah beli rinso di supermarket? Pernah ya? Rinso, Soklin. Nah, kadang-kadang di rinso itu kan di kemasan besar suka ada hadiah, piring cantik. Iya kan? Saya mau tanya, ibu bisa beli piringnya gak? Nggak, piring yang nempel di rinso itu bisa you beli gak? Nggak bisa kan? Dan kenapa produsen rinso memberikan piring itu sebagai hadiah? Karena piring itu tidak lebih mahal dari rinsonya. Betul? Yang lebih mahal apanya? Rinsonya. Dia dapat keuntungan, makanya dikasih piring. Tapi piringnya bisa dibeli gak? Nggak bisa. Sama, engkau nggak bisa buy God's blessing. Karena itu cuma bonus. You will get that kalau engkau dapetin Tuhannya. Yang lebih mahal is not His blessing. Yang lebih mahal is God Himself. Dan yang gereja kejar akhir-akhir ini adalah piring cantiknya. Ada KKR kesembuhan, yuk datang kesembuhan. Ketika ada pendeta terkenal, wah pendeta itu urapannya kenceng loh. Benihin aja cerai 2 kali. It's okay. Rick Warren aja anaknya bunuh diri. Saya pernah ketemu beliau waktu di Senayan. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang waktu itu tahu, tapi saya punya akses telepon waktu dia nginep di Hotel Mulia. Saya punya akses telepon dia. Kenapa bisa begitu? Karena teman baiknya dia adalah ibu rohani saya. Cuma sekitar 2-3 blok gerejanya dari Saddleback. Nah, sekarang ini, yang you cari apa di gereja? Kalau you cari Tuhan, pendeta mau sekencang apapun urapannya, you cari Tuhan, bukan pendetanya. Kenapa? Karena pendeta bisa ngecewain. Tuhan enggak. Dalam engkau cari itu terus, ketika engkau menginjili orang lain, engkau bermisi, secara tersembunyi, kesombongan akan muncul dalam dirimu, sehingga ketika engkau menginjili ada jiwa yang dimenangkan, engkau akan berkata, it was me. Bukan it was God. Kenapa saya bisa tahu ini? Saya kasih tahu.
Seada-adanya. Saya dulu begitu. Sampai saya di bawah bapak rohani saya berdoa, Tuhan, aku gak mau kayak gitu. Mau tahu berapa lama saya berdiam diri? Sekarang pendeta kalau entah selingkuh, entah kasus uang, entah apa, diskor sama gereja paling setahun. Mau tahu saya berdiam diri berapa lama? 9 solid years. Saya belajar taat. Gak gampang. Makanya I never played with God. Ya, apalagi kalau dalam hal misi. Itu berarti apa? Kita tunjukkan karakter Kristus, kita contohin Yesus. Kita tunjukkan Yesus kita sebagai surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Wah, gampang. Ya. Nah, jadi yang pertama, kenapa Allah menyertai mengasihi kita? Karena Tuhan ingin kita jadi agen kasih. Nah, seperti agen asuransi contohnya. Ada yang jadi agen asuransi mungkin sampingan? Ya. You gak akan bisa prospek orang kalau you gak tahu product knowledge. Bener kan? You harus tahu dong apa yang you jual. Apa benefitnya buat nasabah. Dan apa benefitnya bagimu. Iya kan? Harus tahu dong. Kalau you gak tahu, you gimana bisa memprospek nasabah? Tahu aja di prospek aja susah banget tuh kalau itu asuransi. Ya kan? Sama halnya dalam penginjilan, kalau engkau nggak tahu firman, engkau nggak kenal yang punya firman, engkau nggak kenal Tuhan secara pribadi, gimana menginjil? Susah. Kalau engkau bilang Tuhan itu mengasihi tapi engkau nggak mengasihi, susah. Because of what? Karena perbuatan berteriak lebih kencang daripada perkataan. Jadi yang kau buat yang dilihat orang, bukan apa yang kau katakan. Ya. Dan perkataan Yesus agar kita jadi agen kasih itu benar adanya. Kenapa? Karena orang Kristen dikenal dengan ajaran kasih. Jadi kalau orang Kristen marah aja, marah boleh nggak? Orang Kristen boleh marah nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Marah-marah. Marah tuh ada judulnya, Pak, Bu. Ya kan? Marah-marah tuh gak ada judulnya, ngalor ngidul. Dan biasanya, maaf loh, ini kan berdasarkan pengamatan pribadi. Ya saya gak tahu pengamatan laki-laki lain atau bapak-bapak lain ya. Pengamatan pribadi yang senang marah-marah itu perempuan. Misalnya ada apa sedikit, ya kan? Saya pernah lihat bener dengan mata kepala saya sendiri lihat. Kamu dibilangin gak bisa, marahin anaknya. Persis kayak bapak kamu. Loh, hubungannya apa? Mama yakin papamu, opamu juga begitu, sama aja. Itu gak sengaja keturunan turun semua itu. Kan ngeri. Jadi Bu, kalau marah boleh, tapi jangan marah-marah. Ya. Nah, orang Kristen dikenal dengan ajaran kasih. Nah, kenapa? Karena kasih itu membawa pengaruh yang besar terhadap dunia ini. Kenapa bawa pengaruh yang besar? Karena pada dasarnya dunia ini lagi krisis kasih. Kita aja nggak sadar. Orang Kristen lagi krisis kasih. Iya kan? Saya mau tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua kan? Udah berkati orang belum? Siapa yang diantara Anda ketika ada temannya atau siapanya pinjam duit dong? Terus dia bilang, kemana iman lo? Dia bukan butuh iman, dia butuh duit. Yesus bilang apa? Jikalau itu ada padamu dan orang meminjam, kasih. Dan bukan cuma kasih, jangan harap kembali. Yang minjem jangan senang dulu. Wah, kalau gitu gua nggak kembaliin, kurang ajar lo. Gua nggak kembaliin, kena kutuk lo. Jangan pelit. Saya kasih tahu ya, kalau ada teman mau minjam, jangan dipinjemin. Loh Pak, kok terbalik Pak? Jangan dipinjemin.
Kasih. Supaya apa? Engkau pun rela, dia pun tidak akan ditagih, dia pun akan merasa, ih gue minjem kok malah dikasih. Percaya sama saya, dia mau minjem kepada dirimu sendiri pun agak ragu. Kalau mau minjem lagi, kenapa gak enak? Daripada minjemin, tanggal 5 gue balikin ya. Tanggal 5 September gue balikin ya. Tahunnya 2035. Gitu loh. Dan dari hal-hal kecil seperti inilah kita menerapkan kasih. Saya kasih contoh kecil. Suatu hari saya lagi di jalan di Dan Mogot. Jalan, saya pakai mobil gak begitu kencang. Waktu itu mobil saya masih gres, masih baru. Masih hitungan bulan. Ya. Ada bapak-bapak di belakang itu ngebut-ngebut, motornya trondol gak ada platnya. Terus tiba-tiba mobil di depan saya itu ngerem mendadak. Otomatis saya ngerem mendadak juga dong. Ya kan? Itu bapak tabrak saya dari belakang. Cebrek. Saya baru pulang gereja. Awal bulan, habis perjamuan. Serba salah kan? Saya keluar. Bapak itu lagi megangin kakinya. Yang pertama saya tanya, Bapak tidak apa-apa? Iya Pak, cuma ini sakit. Bapak dari tadi ngebut-ngebut Pak. Saya liatin dari tadi. Iya Bapak ngerem mendadak. Biasa kan orang kalau udah salah, disalahin nyalain lagi. Bapak ngerem mendadak. Ya Pak, depan saya ngerem mendadak Pak. Saya suruh tabrak gitu. Ya kan? Mau saya ngerem mendadak atau enggak, itu hak saya. Bapak bisa jaga jarak nggak? Terus dia diem. Ya udah, sekarang gimana Pak? Mobil saya gimana nih? Dia udah bingung. Ya udah Pak, maaf aja Pak. Oh, baik Pak, saya maafin. Tapi mobil saya gimana? Iya Pak, maaf aja Pak. Saya maafin Bapak. Tapi mobil saya penyok. Ya udah, maksud Bapak minta maaf tanpa ganti mobil saya? Ya saya minta maaf Pak. Ya udah, sekarang Bapak bawa motor Bapak, taruh depan mobil saya tubruk Pak. Ntar saya turun, saya minta maaf sama Bapak. Tahu nggak? Ya nggak mau lah Pak. Terus kenapa Bapak begitu sama saya? Ya, dia diam aja. Ya udah Pak, saya nggak mau meres Bapak. Mobil saya punya asuransi. Bapak bayar klaim asuransinya aja 350.000. Wah Pak, saya nggak punya duit Pak. Nggak punya duit Pak. Saya ini lagi buru-buru ke rumah sakit di dekat Modern Land Tangerang itu. Gimana Pak, saya mau beli obat buat adik saya. Dia bilang, ya gimana Pak? Bapak buru-buru ya Bapak juga harus bertanggung jawab dong. Saya bilang begitu. Akhirnya dia meluluhkan hatinya. Dia buka dompetnya. Di situ ada uang 500.000. Kelihatan, dia keluarin soalnya. Lalu dikasih sama saya 350.000. Oke Pak, saya terima ya Pak. Terima kasih. Bapak tunggu sini. Lalu saya ke mobil. Kebetulan saya juga baru dari ATM. Saya ambil semua uang yang di dompet saya. Semuanya. Saya masukin dalam amplop. Saya kasih ke Bapak ini. Pak, karena Bapak sudah ganti mobil saya bantu Bapak untuk tolong adik Bapak. Saya kasih. Termasuk uang 350.000 yang dikasih ke saya. Begitu dia buka, mukanya merah, matanya berkaca-kaca. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya tahu gak apa? Bapak pasti orang Kristen. Saya gak suruh Anda untuk tiru saya. Tapi saya mau mencontohkan kasih Kristus kepada Anda. Oke. Jadi kalau sesuatu yang diambil daripadamu engkau dirugikan, ya sudahlah ya. Yesus saja disalib bagimu. Jangan keburu marah. Oke? Di situ kita jadi agen kasih Tuhan. Yohanes 3:16 berkata bahwa kasih Allah sedemikian besar bagi dunia, ya. Hal ini berarti bahwa bukan hanya bagi kita saja kasih itu, tapi bagi semua orang. Oke, bukan hanya bagi dirimu. Jadi jangan jadi orang Kristen egois. Di situ kita baru bisa bermisi, bisa jangkau orang. Yang kedua, Matius 10 ayat 16. Kenapa Tuhan menyertai dan mengasihi kita sampai selamanya? Matius 10 ayat 16. Dikatakan demikian, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada dua nih, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Kebanyakan hamba Tuhan yang pertama doang cerdik seperti ular tapi nggak tulus. Iya kan? Ketika dia memenangkan jiwa, dan jiwa yang dimenangkan ini tinggalnya di bilangan Pondok Indah, itu jiwa itu bilang, "Pak, saya kesel yo, tolong datang doain." Datang tuh pendeta. Tapi kalau jiwa yang dimenangkan itu tinggalnya di Gang Senggol, "Pak, anak saya ditabrak mobil, Pak." Aduh, saya lagi pelayanan, padahal lagi ngangkat kaki di rumah. Saya ngomong ini bukan mengistilahkan. Teman angkatan saya sendiri, atau S1, STT, begitu. Saya geleng-geleng. Hamba Tuhan lah. Mungkin kalau saya sebut namanya Anda kenal. Serem ya? Mau sampai kapan kekristenan kita begini? Apalagi ini Anda bekerja di lembaga yang besar seperti ini, yang seluruh Indonesia tahu. Dan saya kasih tahu ya, anak saya yang besar itu adalah pendengar setia Heartline. Khususnya setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi, Rick Warren. Dia dengerin itu. Sampai dia download di radio. Dia ada chapel pagi di sekolahnya, gurunya gak dengerin pakai dengerin Rick Warren setengah jam. Bener. Dan cara dia berkomunikasi, cara dia apa, mirip banget dengan khotbah-khotbahnya Rick Warren. Pemberkatan anak saya ini jelas-jelas nih. Tapi the question is, siapa di balik siaran itu? Bagaimana karakter mereka? Bagaimana mereka bermisi di dunia ini, di Indonesia, di Jakarta ini, di Karawaci ini? That concerns me. Ya. Allah menyertai kita dan mengasihi kita supaya kita jadi cerdik, tapi juga tulus. Kita dia itu seperti seperti domba yang harus lawan serigala. Mampu nggak? Nggak mampu jelas. Lalu kenapa Tuhan utus kita seperti domba ke tengah serigala? Karena apa? Karena Sang Gembala menyertai. Daud pun pernah mengatakan, melalui lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Karena tongkatmu dan gadamu menyertai kau. Tahu nggak maksudnya firman itu? Saya kasih tahu. Dalam terjemahan asli, dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat itu berbunyi begini. Through I walk through the shadow of death, the valley of shadow of death, ya kan? Lembah bayang-bayang kematian. Aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud bisa nggak takut? Karena Anda harus tahu, bayangan selalu lebih besar daripada objek aslinya. Betul? Dan bayangan baru ada kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak ada bayangan. Betul ya? Artinya apa? Tuhan menyertai dia. Cahaya itu menyinari segala sesuatu yang gelap, yang sebenarnya kecil tapi jadi gede. Dan ketahuilah, seumur hidup saya 22 tahun lebih saya melayani Tuhan, tidak pernah saya melihat, mendengar atau lihat di televisi begitu ada pendeta mati ditabrak bayang-bayang kontainer. Nggak ada. Betul? Jadi kalau cuma bayangan doang, nggak usah takut. Dan penelitian membuktikan 97% dari kekhawatiran seseorang terbukti tidak pernah terjadi pada orang itu. Apa yang dikhawatirkan orang 97% tidak pernah terjadi. So why worry? Pak, besok saya harus bayaran anak sekolah. Gimana nih, uang belum ada. Terus kenapa? Habis itu, ya kalau enggak anak saya nggak bisa sekolah. Kata siapa? Kata siapa? Tuh anak teman saya setahun nggak bayar masih sekolah. Kata siapa? Dunia pendidikan nggak seperti itu kok. Pak, kalau anak saya nggak bayar nggak bisa ikut ujian. Anak teman saya ikut ujian. Masalahnya apa? Anda malu ngadep itu doang. Tunggu aja berkat Tuhan. Ntar juga Tuhan bayar. Emang Tuhan nggak tahu anakmu sekolah, nggak tahu.
Sama. Tuhan, aku takut menginjil, nanti aku dibunuh. Then what? Firman Tuhan sudah katakan, barang siapa menjaga nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, teruskan sendiri. Why afraid? Yang penting apa? Engkau tahu bagaimana engkau menginjili orang lain. Ada metodenya. You belajar. Di situ engkau cerdik. Tapi di satu sisi jangan memanfaat ketika orang lain bertobat. Engkau mengeksploitasi orang-orang yang bertobat ini. Karena sudah banyak terjadi di mimbar-mimbar gereja. Maaf nih. Banyak orang bilang, rajin ya kasih perpuluhan. Saya bukan anti perpuluhan. Rajin kasih perpuluhan. Tapi saya cuma kasih tahu. Perpuluhan tidak pernah jadi hak 100% gembala. Baca Alkitab yang benar. Saya 8 tahun mengembalakan gereja. Saya kasih tahu. Kalau Anda ke gereja saya, tanya bendara saya. Saya tidak pernah ambil sepeser pun perpuluhan. Silakan. Karena bukan 100% hak saya. Ada pembagiannya itu. Buat siapa? Ada buat janda sama buat orang asing. Itu bagian perpuluhan. Jadi kalau perpuluhan, hak imam, hak. Sekolah lagi lah. Ya, jadi jangan egois. Gimana kita bisa jadi contoh? Sekarang, orang di tempat ini rela gak memberi persepuluhan? Yang rela, coba angkat tangan. Gak ada yang rela. Rela ya? Benar, yang betul-betul rela, angkat tangan yang tinggi. Oke. Bu, saya mau tanya Bu. Ibu ada di satu gereja, ibu punya gembala, lalu gembala ibu punya uang 1 juta, lalu ibu diminta oleh gembala ibu, Bu, kasih 100.000 sebagai perpuluhanmu. Ngasih gak Bu? Ngasih. Bener ya Bu? Ada ganjelan gak? Gak ada. Lalu kemudian Tuhan memberkati ibu begitu rupa. Ibu punya 10 mall. Terus si pendeta datang. Bu, mallnya bagi saya 1. Ngasih gak? Tuh kan diem. Halo, yang diminta gak lebih loh, 10%. Kenapa juga bisa gak rela? Di mana hartamu berada? Itulah yang menyebabkan si pemuda yang datang kepada Yesus kehilangan keselamatan. Pendeta pun bisa begitu. Ya. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan ini, pedang bermata 2. Ya. Jadi yuk kita kita pengen orang lain bertobat, tapi kita nggak bertobat. Yang pertama bertobat tuh gereja duluan. Kita duluan orang Kristen, bukan orang di luar sana. Kalau kita yang penghakiman dimulai dari mana? Dari rumah Tuhan dulu. Kok lupa? Lalu kita menggadang-gadang, kita penginjilan. Gimana kita mau penginjilan tapi gak pernah jadi saksi buat keluarga sendiri, buat istrimu sendiri, buat suamimu sendiri, buat anak-anakmu sendiri, buat pembantumu. Tapi engkau di luar sana, wah Pak Pendeta, oh hamba Tuhan. Sorry ya, maaf nih, mungkin saya kasar. Saya jijik lihat orang begini. Beneran. Bahkan ada teman rekan saya bilang, daripada pala lo dikasih buat pendeta-pendeta besar yang banyak dosanya, katanya. Lebih baik pala lo kasih ditumpangin tangan sama pendeta-pendeta dari desa. Kenapa? Urapannya lebih kencang. Bener juga sih. Saya kemarin baru dari Tulung Agung. Saya khotbah di gereja kecil. Saya pingin ditumpangin tangan. Saya bilang, Pak, tolong doain saya. Lu Bapak yang doain saya? Enggak, Bapak yang doain saya. Coba ada pendeta yang gedean gak mau begitu. Iya kan?
tangannya numpang terus. Tapi palanya nggak pernah dikasih tumpangan. Dia doain orang terus, emang energi rohaninya nggak habis. Terus dia doain, wah tumpangin tangan ribuan orang. Tapi sekalipun dia ditumpangin tangan nggak pernah. Gimana dia dapat transfer urapan lagi? Habis. Akhirnya apa? Bikin dosa. Ya, memberitakan kabar baik. Sekali lagi harus punya ketulusan dan gak boleh punya kepentingan pribadi yang cenderung oportunis. Karena pengetahuan tanpa ketulusan membuat seseorang itu sangat berbahaya. Ya, dan ketulusan tanpa pengetahuan akan bikin seseorang kelihatan bodoh banget. Akan kelihatan naif banget. Makanya kita harus punya dua-duanya. Dan untuk itulah Tuhan Yesus apa? Menyertai kita dan mengasihi kita supaya kita punya kedua ini, nyontoh dirinya. Dan yang terakhir, Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Dikatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan tujuan utama Allah, yang ketiga ya, karena Tuhan telah menyediakan banyak tempat. Jadi yang pertama tadi apa? Tuhan ingin kita jadi agen kasih. Yang kedua, Tuhan pengen kita jadi cerdik dan tulus. Dan yang terakhir, karena Tuhan telah menyediakan banyak tempat. Dan tujuan utama Allah untuk menyertai dan mengasihi kita, supaya kelak apa? Kita ada bersama-sama dengan Dia. Di mana? Di rumah Bapa. Ya. Kita bersatu sama Tuhan. Dan logikanya kalau banyak tempat di sorga dan kita tinggal sendirian di sana, nggak ada orang lain, sepi banget, nggak ada tetangganya, iya kan? Berarti apa? Harus ada tetangga, karena tempatnya banyak. Kalau banyak tetangga, berarti banyak yang diselamatkan. Dari mana? Dari orang-orang ini, dari kita. Dan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 18-21 menggambarkan sebuah kerinduan yang dalam sekali untuk kesatuan yang dulu pernah ada pada zaman Adam dan Hawa. Sampai apa? Saking begitu eratnya hubungan Adam sama Hawa, saking eratnya hubungan mereka berdua dengan Tuhan, sampai pada waktu mereka berdosa pertama kali, mereka masih bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Mereka kira-kira salah dengar nggak itu? Emangnya cuma Tuhan doang yang jalan di situ, nggak ada malaikat? Kenapa mereka bisa mendengar langkah kaki Tuhan? Karena sangat kenal sampai langkah bunyi langkahnya dia tahu. Dan Tuhan pengen hubungan itu pulih, bahkan lebih dekat lagi. Ya, bukan seperti sekarang. Saya tanya jujur lah, saya mau tanya. Belakangan ini gereja banyak yang saling membangun apa saling menjatuhkan sih? Orang Kristen lebih banyak mau saling membangun apa saling menjatuhkan? Menjatuhkan kan? Anda loh yang ngomong. Iya kan? Terus what we should do about it? Ada pendeta jatuh, diomongin, difitnahin. Ada pendeta, padahal dokter loh, padahal ini loh, padahal terkenal loh, padahal ini loh. Emang kenapa? Emang beda gitu kalau engkau jatuh? Nggak beda kok. Lu sama masuk nerakanya kalau nggak bertobat. Bahkan ada yang ngeri. Ini gereja teman saya sendiri, dia punya satu gereja sewa tempat yang agak ya sedikit besar lah, ya mungkin sebesar ruangan ini begitu ya. Terus ada gereja besar di lantai 2-nya, pingin ruangan ini. Lalu dia pakai koneksi dan segala macam. Teman saya diusir ke ruangan yang kecil sekali. Dan ruangan ini dibayar untuk 5-10 tahun ke depan sama gereja besar. Jahat sih. Padahal apa? Sewa tempatnya dia cuma boleh per bulan. Kalau gereja besar boleh tahunan, dia bolehnya per bulan. Itu urunan jemaat. Jemaatnya cuma berapa Pak Bu? 20. Kalau saya sebut nama gembala besarnya, disomasi bisa gua. Tapi fakta.
Jangan disorot. Serius. Saya nangis sama dia. Gak apa-apa bro. Belum tentu tuh orang segereja segede gitu ribuan orang masuk surga semua. Tapi gue yakin lo yang lewat begini, asal lo serius, lo yang masuk surga. Nangis. Ini fenomena yang terjadi. Bahkan jemaat saya sendiri diteleponin oleh orang gereja ini suruh pindah. Gila gak? Dikasih mobil jemputan mewah. Bahkan katanya di gereja tersebut, pokoknya di gereja ini tidak boleh ngomongin hal yang susah-susah. Ngomongnya harus selalu berkat dan sukacita. Kayaknya dia mulai tahu. Udah deh gue berhenti deh. Serem gak? Ini gereja yang Tuhan mau. Ini Matius 28, 19, 20. Engkau membawa orang dalam penyesatanmu. Kalau begini caranya. Dan tempat di sana tuh nggak layak bagimu kalau caramu seperti ini. Ya. Tuhan pengen kita bersatu. Itulah tujuan kita. Tujuan Tuhan mengasihi dan menyertai kita sampai hari zaman untuk bermisi. Tuh, pada endingnya apa? Supaya semua tuh kagak punya apa? Label gereja. Oke lah, gereja tuh berlabel satu dan lain. Ada gereja ini, gereja A, B, C, D, E. Oke. Tapi at the end of the day, you don't build walls on each other. Halo? Ironis banget loh. You harus bisa tolong gereja lain, you harus bisa tolong jemaat lain. As if itu jemaatmu sendiri. Kenapa? Kita sama-sama warga kerajaan sorga. Konon. Bukan gereja A, gereja B. Kalau saya ditanya orang awam, Bapak gereja di mana? Oh, saya di gereja Tuhan. Saya gak sebut nama merek gereja saya. Cuma tadi aja dikasih formulir, mau gak mau saya nulis. Ya. Rasul Paulus sendiri pun menginginkan setelah orang jadi percaya itu dipersatukan dalam kesatuan tubuh Kristus, saling bangun bukan saling menjatuhkan. Kita semua saat anggota tubuh. Gak bisa mata mau ganti kaki, kaki ganti tangan, gak bisa. Semua punya fungsinya masing-masing. Kalau engkau ada di gereja besar, berfungsilah sebagaimana mestinya. Kasih contoh di situ. Ya, jangan gampang-gampang pindah gereja, sakit hati pendeta pindah gereja. Ironis loh, tahu nggak? Kebanyakan gereja karismatik, ketika sakit hati sama pendetanya, sakit hati sama pengerja, ribut di tengah jemaat, lu pindah gereja. Bener gak? Tapi perhatiin orang Katolik. Pendetanya homo juga dia gak pindah gereja. Kenapa bisa begitu? Karena dia menganggap gereja ini rumah Tuhan, bukan rumah si Romo. Harusnya kita begitu. Supaya apa? Mengurangi perpindahan gereja dan mengurangi presentasi yang meningkat dari bajing-bajing luncat ini. Dikit-dikit pindah, sakit hati pindah. Apalagi yang paling saya sebel, alasan orang pindah gereja. Kenapa pindah gereja? Saya udah gak nyaman Pak di gereja itu. Lu mau nyaman di sepak. Di gereja jangan cari nyaman. Di gereja itu kayak barak tentara. Makan secukupnya, latihan gak kira-kira. Jadi kalau pendeta itu menyakiti hatimu, menggores hatimu, belajarlah, belajar luka. Dari engkau terluka, engkau belajar sembuh dan engkau belajar menyembuhkan. Bukan, gue dilukain, awas lu ye. Kalian aja gue bilang bapak gue lo. Kan kayak anak kecil.
Yuk kita bertobat. Kalau nggak, gereja-gereja akan begini terus. Gereja nggak bermisi, misinya cuma mindahin orang. Saya kasih tahu ya, kalau Anda yang ngerti keuangan, perpindahan gereja, perpindahan orang jemaat dari satu gereja ke gereja lain gara-gara sakit hati, lama-lama kayak ponzi, skema ponzi nggak sih? Kayak money game nggak sih? Sama aja nih church game namanya, begitu. Tapi pertumbuhan jiwa nggak ada. Banyaknya perpindahan jiwa. Dan kita harus bertobat loh, ini serius loh. Dan ini siaran radio rohani, beritakanlah ini. Because you know this is the right thing to do. Not rhetorically right to do. It's the right thing. Ya. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita punya misi Allah. Dan kita harus memiliki imajinasi. Saya selalu bilang sama jemaat saya, kalau you baca Alkitab, pakai imajinasimu. Sebagai penutup. Anda bisa bayangin gak? Saya tahu Anda semua dari lain-lain gereja. Ya, saya juga dari lain gereja. But can you imagine, suatu hari nanti, kita berkumpul di ruang tahta Allah. Dan ada orang-orang yang menyalami dan bersyukur kepada Anda, yang mungkin Anda sudah lupa pada waktu itu. Dia dari jemaat gereja lain, cuma karena Anda nolong dia sekali, dia gak pernah lupa. Dan dia jadi orang rohani. Anda seumur hidup gak pernah ketemu dia lagi. Kemudian Anda ketemu di sorga, dia salami Anda, Bu terima kasih ya, kalau bukan karena Ibu saya gak di sini. Lalu ada satu pendeta, dia pendeta terkenal. Lalu ketemu sama Bapak, Pak, makasih ya, waktu itu Bapak siaran, Bapak ngomong gereja harus sepi. Dan waktu saya mendengar itu saya bertobat. Saya gak kenal Bapak, tapi waktu saya kesini saya dikasih tahu Bapak siapa. Dan saya bersyukur, kalau saya gak bertobat Pak, mungkin saya dan jemaat saya masuk neraka semua. Can you imagine that? Kalau bayanganmu ke sana nanti, label gereja gak penting lagi. Kalau bayangan Anda ke sana nanti, cara engkau menjangkau jiwa akan jauh berbeda. Dan kalau engkau gak berubah dari sekarang, saya kasih tahu, coba ingat, tahun ini umurmu berapa? Ada yang dari Anda udah setengah main? Ada dari Anda yang tinggal 1/4 main? Waktumu sedikit. Dan itu pun waktu yang Anda tersisa pun belum tentu habis. Bisa jadi pulang dari hari ini Anda goodbye. Tapi kalaupun hari ini Anda dipanggil Tuhan, engkau sudah buat apa? Make change. Kapan? Not tomorrow, not this afternoon. Make change after you go out from that door. Kalau engkau bisa berubah setelah engkau bisa melakukan perubahan setelah engkau keluar dari pintu itu, berarti engkau sudah berubah di sini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus, betapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menegur, menguatkan dan memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan, hari ini firman-Nya keras, tapi mengingatkan kami akan kebenaran. Dan kami tahu kalau kebenaran itu kami kenal, maka kami akan dimerdekakan karenanya. Ajarkan kami, karena Engkau telah mengasihi dan menyertai kami Tuhan. Ajarkan kami untuk membangun tubuh-Mu, bukan menghancurkannya, bukan mencederainya. Ajarkan kami punya hati yang tulus, tapi mempunyai akal budi yang cerdik. Ajarkan kami Tuhan isi hati-Mu, supaya kami jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Bukan karena sekedar perintah kami mengasihi, bukan karena sekedar kami orang Kristen kami mengasihi, tapi kami mau mengasihi karena kami sudah tahu kasih-Mu, kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu besar, sehingga hari ini kami bisa dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan.
hamba-Mu berhenti ya Tuhan. Tapi firman-Mu ya dan amin, apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak. Hamba berdoa buat Yayasan Yaski, Radio Heartline, sahabat hamba-Mu, pimpinan di tempat ini, Dr. Yoko pribadi, istrinya Bu Melani, anak-anaknya, keluarganya, pelayanannya, dan juga semua tim bekerja yang ada di tempat ini. Bahkan pemilik dari yayasan ini Tuhan, hamba mengangkat tangan memberkati mereka semua. Bila mereka jadi perpanjangan tangan-Mu, penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan kabar baik ke seluruh Indonesia. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia boleh dipenuhi oleh kemuliaan-Mu karena siaran radio ini. Karena penjangkauan. Biar hari ini Tuhan, kami yang telah mendengar firman-Mu sungguh bertobat dan berubah. Sehingga kami keluar dari ruangan ini, kami bukan jadi orang yang sama, tapi kami orang yang disadarkan bahwa kami punya misi untuk menjangkau jiwa. Karena kami sudah dijangkau oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan berkati Tuhan, boleh sama-sama katakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Bapak Peter ya. Peter, bukan Peter ya Pak. Peter, puji Tuhan sudah menikah ya Pak. Aduh, sayang sekali ya teman-teman ya. Iya, terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan dan disampaikan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu. Untuk yang ada di Zoom dan yang bergabung live streaming, nanti boleh scan QR yang telah disediakan. Sambil nanti boleh dari yang kanan saya, lalu diteruskan yang sebelahnya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian tiada terukur kasih Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan, lalu nanti kita menaikkan pujian dan minta kesediaan Bapak Emeritus Yusak Wijaya untuk menutup dalam doa syafaat dan berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami yang Tuhan telah
berikan melalui berkat-Mu kepada kami Tuhan. Biarkan apapun yang boleh kami beri ini nanti akan berguna untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman, untuk pelayanan mereka Tuhan maupun pelayanan kami lainnya. Kiranya Tuhan yang sudah memberi ini, kiranya Tuhan kembali memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian Ku Hidup Bagimu bagian refnya saja. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami diingatkan dan dibangunkan bahwa telah begitu besar anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami luput dari kebinasaan. Tapi kami juga mohon pengampunan dari Tuhan. Selama ini kami hidup dalam satu zona nyaman tanpa dan melupakan apa yang menjadi panggilan utama untuk supaya kami boleh membagikan keselamatan itu lewat Injil, sehingga ada buah Injil yang boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga diingatkan untuk tidak sekedar menerima apa yang kami dengar pada pagi ini, tapi kami juga dimampukan dengan Roh-Mu yang kudus untuk menjalankan semua kebenaran firman Tuhan di dalam hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk anak-Mu, hamba-Mu yang setia, Pendeta Peter, yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami terus berdoa agar Tuhan pakai hamba-Mu ini dimanapun dia berada, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan Tuhan juga tidak lupa memelihara dan menopang keluarga yang Tuhan percayakan bagi Pendeta Peter. Bapa di surga, kami juga teringat Tuhan untuk pergumulan bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami tahu keadaan negeri kami tidak baik-baik saja, di mana APBN negara cenderung untuk terus defisit, dan upaya untuk menaikkan pendapatan, penerimaan pendapatan melalui pelbagai upaya pajak
dan menciptakan berbagai kesempatan untuk pajak-pajak kepada rakyat-rakyat yang kecil. Tapi sementara itu pemerintah kami gagal untuk memerangi korupsi, dan sehingga kebocoran terus terjadi. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk dalam tampuk pemerintahan, agar mereka berani menyuarakan kebenaran. Mereka berani membuat kebijakan yang berpihak pada orang banyak, yang boleh mensejahterakan bangsa dan negara kami. Tuhan berikan juga hikmat bijaksana buat pemimpin negeri kami, dan juga sampai eselon yang paling rendah sekalipun, agar mereka punya rasa takut akan Tuhan, dan bahwa pada saatnya nanti mereka bukan hanya mempertanggungjawabkan semua kebijakan, semua tindakan yang mereka lakukan kepada dewan, anggota DPR ataupun MPR, tetapi mereka bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, pencipta yang telah memberikan kuasa kepada para pemimpin kami untuk menjalankan pemerintahan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelbagai program yang telah disiapkan oleh Yaski. Dan kami bersyukur Obiven sudah boleh siap dan untuk boleh dipakai dan menjalankan fungsinya di masa yang akan datang. Tuhan berkati Obiven ini sehingga boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dan mempunyai jangkauan yang lebih jauh lagi untuk datang ke berbagai tempat, sehingga bisa memberitakan Injil dan juga mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada mengikuti lewat Zoom di pelbagai tempat. Tuhan tahu setiap pergumulan yang dialami, Engkau menilik hati setiap anak-anakmu pribadi demi pribadi. Bapak, biarlah setiap pergumulan yang mereka hadapi, baik di dalam pergumulan iman mereka, maupun dalam kebutuhan fisik, dan juga dalam pekerjaan, ingatkan mereka untuk tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan bagi setiap anak-anakmu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat kerja kami masing-masing, biarlah Tuhan memimpin kami dan memberkati hidup kami satu demi satu. Bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan kami mengundang Pendeta Peter untuk menyampaikan berkatnya. Silakan maju. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan bekerjalah di tempat kerjamu dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta persekutuan, pembelaan, pertolongan, perlindungan, kuat kuasa dan penghiburan daripada Roh Kudus. Kiranya menyertai kamu sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Jadi berkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, amin. Bapak terima kasih.